Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriza Musaki dengan NIM L01231106. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima dari sistem terdistribusi. Di sini tugasnya mengenai implementasi soket, eh, swap, sama min.io. Pertama saya akan menjelaskan tentang soket. Di soket terdapat dua sisi, yaitu server dan klien. Pertama saya akan menjelaskan tentang server dulu. Di sini terdapat fungsi server yang memulai server. Pertama-tama server membutuhkan soket. Nah, soket tersebut untuk menerima 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 sebuah pesan ya, eh, placeholder. Nah, setelah soket itu nanti akan dipin ke host sama port untuk di listen. Nah, setelah dipin nanti soket itu terus bisa di listen. Nah, setelah itu eh, server akan menunggu koneksi dari klien. Nah, setelah ini bersifat blocking ya, jadi akan nunggu terus sampai ada klien yang connect. Saya itu akan melakukan polling, 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 polling apa namanya? Polling, polling request dari klien. Di sini akan melakukan infinite loop. Jadi akan untuk breaknya itu jika klien close koneksi tersebut. Nah, di sini akan nge-pooling 1000 bit dari klien. Nah, ini akan setelah diterima server setelah menerima akan mengirim message ini hello client ini. Di message di encode dulu ke binary lalu akan dikirim. Nah, setelah itu setelah itu klien di sini juga sama ada fungsi klien. Klien ini akan membuat soket dulu, soket soket sockstream untuk eh, menerima respons dari server. Yaitu dia connect ke host port yang yang ada listennya tadi, server yang nge-listen sama ya. Port 8080 host 127.01.01 jadi satu localhost. Ini juga sama 8080 0 localhost. Oke, selanjutnya klien akan mengirim message hello server. Lalu klien akan menerima respon setelah mengirim message itu. Mari kita jalankan. Kita akan menjalankan servernya dulu. Sini menggunakan Python ya, Python server py. Selanjutnya sini server. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan client. Oke, ini. Oke, sudah connect ke 8080. Misalnya klien mengirim pesan hello server. Nah, setelah mengirim pesan, klien langsung menerima message dari server hello client gini. Sama juga di server ini kan listen listen koneksi. Artinya setelah setelah connect nanti ini server menerima data dari klien hello server dan mengirim hello client untuk membalas data tersebut. Oke, untuk sudah selanjutnya swap di sini saya menggunakan sama juga ada dua sisi client dan server. Untuk servernya saya menggunakan Java, menggunakan build Gradle. Sini ini endpointnya simple ya, present, yang dimana artinya itu klien mengirim datanya akan dikirim balik oleh server, sama, datanya sama. Oke, kita jalankan dulu. Di sini untuk stubnya itu disimpan di ini, lokal 880 WS present. Nah, ini stub seperti gRPC, di publish terus ini server running terus dikasih tahu hasilnya di mana.
untuk menjalankan servernya kita ke swap server, lalu menggunakan kita harus sudah ada Gradle Gradle version. Maaf, oke, di sini bisa dilihat saya sudah mendownload Gradle. Untuk menjalankan kita simple Gradle run. Oke, sudah dijalankan. Server sudah jalan di sini. Hanya WSL-nya ada di sini. Sini WSL-nya. Ya, ini WSL-nya. Oke. Selanjutnya untuk kliennya. Nah, di klien itu klien harus maaf, di klien harus mendownload stubnya dulu, memanggil stubnya dulu. Di sini saya menggunakan zip, jadi harus download requirement-nya dulu. Di sini menggunakan zip library swap dari Python. Sini WSL-nya klien harus tahu WSL-nya di mana. Misalnya kliennya itu mengekstrak WSL-nya, lalu menggunakan WSL tersebut untuk memanggil fungsi dari server. Di sini resign ini ya, langsung dari servernya. Resign. Oke, untuk menjalankan kliennya seperti ini. Uh, jadi swap klien di sini. Nah, kita pertama-tama harus menginstal requirement-nya dulu. Pip install r requirements.txt. Oke, setelah di-download, kita bisa menjalankan Python client.py. Ini kan mengirim message ke server, mengirim request ke server berupa payload halo. Nah, responnya server itu sama, jadi halo. Karena kan recent. Eh, kita baru stop terus ini, memanggil fungsi recent. Oke, selanjutnya min.io. Di sini min.io saya menggunakan Docker Compose. Di sini ini adalah script Docker Compose dari official dokumentasinya ya. Di sini ada image y.io ini, terus container name, ini ada port. Untuk 9000 ini untuk servernya, 9001 ini untuk web servernya atau UI-nya untuk mengontrol servernya. Di sini ada root usernya untuk login, mini admin dan passwordnya mini admin. Oke, selanjutnya untuk operasinya saya menggunakan klien Minio client yang dari ini dari official dokumentasinya menggunakan CLI. Ini binary-nya. Selanjutnya ini ada text.txt ini. Ini yang akan dioperasikan di Minio tersebut. Untuk operasinya kita pertama harus connect ke server. Connect ke server. Karena ini ya, untuk mengkoneksi ke server kita harus uh, jadi karena kita harus menjalankan servernya terlebih dahulu. Untuk menjalankan servernya kita menggunakan Docker. Jalankan Docker Engine dulu. Setelah sudah Docker Docker Compose up ya seperti ini. Ini menggunakan Docker Compose command up untuk menjalankan Docker Compose YAML-nya. Oke, setelah download complete, sebentar. Oke, setelah download complete, kita ini sudah menjalankan ini minonya. Lalu kontainer minonya ini bisa dijalankan, bisa dilihat dari GUI Docker Desktop ya di sini atau Docker bias sudah dijalankan 9.900. Oke, setelah itu untuk kita harus menjalankan ini dulu komen untuk mendefinisikan koneksi server di klien.
Sini aliasnya itu di set ke server. Ini untuk nama servernya. Jadi saya set ke server. Nah, HTTP ini servernya itu sendiri. Ini kredensialnya minimalis sesuai di Docker Compose tadi. Oke, setelah sukses, kita selanjutnya membuat bucket menggunakan command mb atau make bucket server. Oke, sudah dibuat bucketnya. Tadinya kita add itu menggunakan cp seperti di Linux copy. Ini copy dari lokal ke server kita. Text.txt. Text.txt adalah file yang akan kita operasikan. Server bucket. Ya, seperti ini. Nah, sudah ada di servernya. Sebenarnya untuk read-nya itu mc cat seperti di Linux cat server bucket text.txt seperti ini. Nah, sudah bisa dibaca konten dari file yang diupload. Nah, setelah itu untuk delete kita menggunakan rm. Oke, sudah. Setelah sudah di remove, kita tidak bisa nge-read lagi. Seperti ini. Nah, ini error. Unable to read from server bucket slash text.txt. Object does not exist. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.